Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat apresiasi dalam penanganan COVID-19. Sempat menjadi juara satu dalam kasus kumulatif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Kini Jawa Timur berhasil keluar dari zona merah. Bersama dengan Sulawesi Selatan, Jawa Timur kini bukan lagi daerah risiko tinggi penularan COVID-19. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 saat ini, sebanyak 28 kabupaten kota di Jawa Timur berada di zona oranye atau zona risiko sedang penularan COVID-19. Turunnya Jawa Timur dari zona merah setelah 4 kota terakhir turun ke zona oranye, yakni Lumajang, Banyuwangi, Kota Probolinggo, dan Kota Mojokerto. Sementara itu, 10 kabupaten kota di Jawa Timur masuk dalam zona kuning atau risiko rendah penularan COVID-19. Daerah ini adalah Pamekasan, Pacitan, Kota Blitar, Bangkalan, Kota Kediri, Madiun, Tulungagung, Trenggalek, Malang, dan Sampang. Walau sudah tak lagi zona merah, Provinsi Jawa Timur tetap tidak boleh lengah. Memiliki daerah paling banyak zona merah COVID-19 pada Juni hingga akhir September 2020. Membuat Provinsi Jawa Timur kini harus tetap waspada. Apalagi angka kematian di Jawa Timur masih cukup tinggi. Dari data yang dirilis website infocovid19.jatimprov.go.id, jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur per 12 Oktober 2020 mencapai 47.280 kasus. Jumlah kasus kematian mencapai 3.447 kasus. Kerja bersama menangani pandemi memang masih harus terus dilakukan. Jangan sampai pujian dari Presiden Jokowi membuat Jawa Timur kembali lengah dan kembali berada di zona merah. Tim Liputan, Kompas TV. Kini kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Selamat petang, Ibu. Ya, selamat petang, Mbak Ivo. Ya, Ibu, bagaimana tanggapan Pemprov dengan apresiasi dari Pak Presiden? Ya, tentu kami terima kasih bahwa potret dari COVID-19, apakah kasus positifnya ataukah yang sembuh ataukah yang meninggal, rate of transmission-nya, positivity rate-nya semua memang terpotret secara global bukan hanya secara nasional. Jadi kami menyampaikan terima kasih support dari Pak Presiden dan tentu kerja keras dari semua lini tidak akan pernah berhenti, Mbak Ivo. We need strong partnership dari seluruh Forkopimda, kabupaten kota, juga adalah para tenaga kesehatan dari 127 rumah sakit rujukan yang hari ini ada di Jawa Timur. Kita memang pernah masuk pada positivity rate 31% di akhir Juli. Kita bekerja sangat keras dan akhirnya per kemarin positivity rate di Jawa Timur tinggal 7%. Hari ini pasien aktif tinggal 3.040. Tapi itu artinya bahwa kita harus makin waspada, harus tetap siaga, bahwa pandemi COVID belum selesai, belum berhenti, dan tetap sosialisasi 3M, tetap maksimalisasi 3T akan terus kita lakukan. Baik. Ya. Apa saja, Ibu, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini untuk bisa keluar dari zona merah? Pertama, bahwa kita memang membentuk 4 rumpun gugus tugas. Waktu itu ada rumpun promotif, preventif, ada rumpun tracing, ada rumpun kuratif, dan ada rumpun dampak sosial ekonomi COVID-19. Dari rumpun promotif preventif di awal-awal memang tidak mudah. Kami membutuhkan alkes dan APD yang harus memenuhi kualifikasi untuk tenaga kesehatan dan pasti semua juga dialami oleh semua provinsi. Kami berikhtiar dan alhamdulillah support dari sangat banyak kalangan, juga adalah dari gugus tugas pusat dan Kementerian Kesehatan, juga dari para pengusaha dan partisipan yang lain luar biasa. Alhamdulillah semua terpenuhi dan kami juga mendistribusikan ke seluruh rumah sakit rujukan yang ada di dalam koordinasi Pemprov Jawa Timur. Berikutnya kami berikhtiar bagaimana melakukan swab test. Lab-lab laboratorium PCR memang kita harus ikhtiarkan. TCM, tes cepat molekuler, kita juga maksimalkan. Bagaimana kita masih membutuhkan cartridge untuk TCM, kita membutuhkan reagens untuk lab PCR, dan semuanya harus berseiring dengan komitmen yang sangat kuat dari para bupati wali kota. Bupati wali kota inilah pengendali di masing-masing daerah.
juga adalah support yang luar biasa dari Forkopimda, terutama Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan ketika kemudian DPRD memberikan usul inisiatif Perda 2 2020 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka dari jaksa dan hakim juga turun. Operasi justisi yang sudah mendapat teguran sudah 1,34 juta, yang mendapat teguran lisan sudah 1 juta, dan ini adalah jumlah yang terbesar di antara seluruh provinsi di Indonesia. Apa artinya proses edukasi sosialisasi kami lakukan, tapi law enforcement sebagai bagian penegakan disiplin protokol kesehatan juga kami lakukan. Tiap Sabtu Minggu kami ngawes bersama Forkopimda, juga instansi vertikal. Tagline kami sama, pakai masker. Kita berbagi masker tapi juga berbagi program ekonomi. Karena harus berseiring, kami ingin masyarakat Jawa Timur sehat tapi ekonominya sehat. Kami ingin masyarakat Jawa Timur selamat, ekonominya juga selamat. Proses keberseiringan inilah yang kami lakukan keliling dari kabupaten ke kabupaten satu, kota ke kota yang satu, lengkap dengan Forkopimda dan dengan instansi-instansi vertikal. Harapan kami bahwa melandainya COVID-19 di Jawa Timur akan berseiring dengan peningkatan pergerakan ekonomi di Jawa Timur. Artinya semua pihak, masyarakatlah yang berada di baris terdepan dalam penegakan protokol kesehatan ini. Karena kalau mereka kurang patuh, kurang disiplin, pasti tidak bisa kita mencapai titik untuk melandainya kasus konfirmasi COVID-19 ini. Dan tentu adalah support rumah sakit dan nakes juga luar biasa. Jadi artinya ini kerja bersama, kerja bareng semua lini, semua pihak. Media juga punya peran yang luar biasa, kampus juga punya peran yang luar biasa. Jadi pentahelix system ini saya rasa akan menjadi bagian yang ikut mengantarkan melandainya kasus COVID-19 ini, dan tetap kita waspada, tetap kita teguh bahwa 3M dan 3T ini akan menjadi komitmen untuk kita maksimalkan. Kalau untuk saat ini daerah mana saja Bu yang menjadi fokus Pemprov Jatim? Tertinggi kasus masih Surabaya. Setelah Surabaya tertinggi kasus masih Sidoarjo. Jadi dari 3 Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, yang sudah kelihatan melandai cukup signifikan ini Gresik. Jadi tetap tertinggi. Lalu ada klaster baru kemarin di Banyuwangi. Setelah Banyuwangi ada klaster lagi di Lumajang. Jadi pada dasarnya daerah-daerah dengan penduduk yang sangat besar dan kemungkinan terjadinya potensi klaster di kerumunan tertentu, terutama juga mereka yang berbasis perusahaan, juga terakhir yang berbasis perkantoran. Sama-sama biasanya di grup Bupati Wali Kota selalu saya share tiap sore jam 16, dan kalau ada kasus baru di atas 10 misalnya, langsung saya japri, kami turun, Pak Kapolda juga menurunkan tim. Jadi sama-sama sebetulnya para Dandim, Kapolres pasti kita koordinasinya sangat intensif sekali. Ya. Baik, kedepannya Bu, apa langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk bisa mempertahankan status ini? Ya, pertama tetap kita melakukan pengetatan, jadi patuh terhadap protokol kesehatan ini menjadi komitmen kami. Seperti yang tadi saya sampaikan, Sabtu Minggu selalu kami ngawes bareng. Instansi vertikal menurunkan berbagai program untuk pergerakan ekonomi. Forkopimda turun untuk mengajak masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Dan kami akan berhenti di beberapa titik mensosialisasikan dan membagi masker, membagi program. Ini akan terus kami lakukan. Koordinasi secara vertikal tentu dengan pemerintah pusat ya, tetapi dengan pemerintah kabupaten kota kami sangat sering rakor virtual bersama Forkopimda, terutama Pangdam, Kapolda, dan berarti di situ Kapolres, bahkan sangat sering Pak Kapolda rapat juga dengan polsek-polsek, artinya memang harus detail. Jadi setiap ada kasus, apalagi kemudian ada kematian, yang kita lihat kenapa ada kematian cukup signifikan di satu daerah, pasti kami kemudian koordinasi bareng, kira-kira disitulah kita harus melakukan lockdown parsial, kira-kira seperti itu. Format-format seperti ini kami lakukan. Jadi penggunaan terminologi lockdown parsial itu sebetulnya sudah lumayan sering kami lakukan supaya pergerakan dari yang di dalam area tidak keluar, yang di luar area tidak masuk, sehingga proses untuk melokalisir, mengisolasi kira-kira bisa lebih
terukur dan lebih efektif, Mbak Ivo. Baik, terakhir Ibu, seperti apa fasilitas di Jawa Timur untuk penanganan pasien COVID-19? Oh, baik, terima kasih. Dari 127 rumah sakit rujukan, saya rasa hari ini tempat tidur terbanyak di Indonesia ini di Provinsi Jawa Timur. Kami punya 6.611 tempat tidur untuk RIK, kami punya 860 tempat tidur untuk mereka yang masuk dalam kategori ICU. Jadi ICU-nya ada 860, kemudian yang RIK ada 6.611. Jadi pada posisi seperti ini kita memiliki tempat tidur yang cukup besar, cukup banyak. Meski demikian, saya juga ingin sampaikan bahwa jangan pernah lengah. BOR, bed occupancy rate di Jawa Timur hari ini 42%, standar WHO minimal 60%, jadi kami masih jauh di bawah standar WHO, artinya banyak bed yang kosong. Tetapi kami tetap pesan bahwa kita ingin semuanya makin melandai, makin menurun, dan tentu sambil menunggu vaksin kita ingin bahwa proses penyebaran COVID-19 ini bisa kita hentikan. Oleh karena itu banyaknya bed yang kosong ini sesungguhnya bagi kami justru menjadi tantangan, jangan sampai itu terisi. Oleh karena itu seluruh institusi, seluruh lini, seluruh level memang kami tetap koordinasi sangat erat. Bahkan di rumah sakit darurat lapangan sesungguhnya tingkat kesembuhannya sudah 93,03%. Itu artinya bahwa kesembuhan di rumah sakit darurat lapangan sangat tinggi dan alhamdulillah kematian 0% di rumah sakit darurat lapangan. Nah, ini harus terus kita jaga keseimbangannya, yang kategori ringan, kategori sedang, sedapat mungkin mereka tidak diisolasi di rumah tapi dibawa ke rumah sakit darurat lapangan, kecuali isolasi rumah yang memungkinkan tersupport oleh ventilasi yang bagus dan sanitasi yang bagus, silahkan. Tetapi kalau misalnya kita anggap lebih baik mereka diisolasi di rumah sakit darurat lapangan, kita evakuasi. Inilah mungkin satu kesatuan dari seluruh strategi besar yang dilakukan oleh berbagai stakeholder di Jawa Timur, baik Pemprov maupun Pemkab, Pemko, terutama kampus dan juga adalah rumah sakit rujukan ada 127 di Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu Hovifah. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.